Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, saya Siva Iruni Sandirmala dari Prodi PGSD UPPJJ UT Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu tentang pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Pilar dalam konteks pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar, fondasi, atau tiang penyangga yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana sebuah bangunan memerlukan pilar agar kokoh, sistem pendidikan juga membutuhkan nilai dan prinsip dasar yang menjadi arah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam kajian filsafat pendidikan pada BMP IDIK 4006, pendidikan dipandang sebagai proses memanusiakan manusia yang berlandaskan nilai, moral, dan kebudayaan. Oleh karena itu, pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan mampu hidup dalam bermasyarakat. Salah satu pilar penting pendidikan Indonesia adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau merumuskan 3 prinsip pendidikan yang dikenal dengan semboyan Ing Ngarso Sum Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan yang ketiga Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sum Tulodo berarti di depan, memberi teladan. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai kehidupan. Ing Madya Mangun Karso berarti di tengah membangun semangat dan kemauan. Guru harus hadir bersama peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif. Sementara Tutwuri Handayani berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan arahan dan dukungan. Dalam era digital, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan, bahkan semakin dibutuhkan. Contohnya seperti pembelajaran daring. Guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, etis, dan produktif. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip Ing Ngarso Sum Tulodo. Guru juga perlu membangun motivasi belajar peserta didik yang sering menurun akibat pembelajaran jarak jauh, sesuai dengan prinsip Ing Madya Mangun Karso. Lalu, lewat berbagai platform digital, guru dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar mandiri, berkolaborasi, dan mengembangkan kreativitasnya yang mencerminkan prinsip Tutwuri Handayani. Di samping itu, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Yang pertama, masih adanya kesenjangan akses teknologi dan literasi digital di berbagai daerah. Kedua, munculnya berbagai resiko penggunaan teknologi seperti penyebaran informasi palsu, plagiarisme, cyberbullying, dan menurunnya interaksi sosial secara langsung. Yang ketiga, guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi digital agar mampu membimbing peserta didik secara efektif di lingkungan belajar yang terus berubah. Sebagai contoh aktual, saat penggunaan platform pembelajaran digital semakin luas, guru tidak cukup hanya menguasai materi pelajaran. Guru juga harus mengajarkan etika digital, kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh, serta membentuk karakter peserta didik agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana. Dalam konteks ini, nilai-nilai Ki Hajar Dewantara menjadi sangat penting sebagai penyeimbang antara kemajuan teknologi dan pembentukan karakter. Menurut saya pribadi, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Permasalahannya seperti rendahnya karakter peserta didik, tantangan literasi digital, hingga menurunnya motivasi belajar yang tidak hanya diselesaikan dengan penguasaan teknologi. Pendidikan tetap membutuhkan keteladanan, pembimbingan, dan pemberdayaan peserta didik. Oleh karena itu, penerapan ketiga prinsip dari Ki Hajar Dewantara dapat menjadi fondasi dalam menciptakan pendidikan yang tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab di era digital ini. Sekian tugas 3 ini saya buat. Untuk segala kekurangannya saya ucapkan mohon maaf. Untuk perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.